Cerita diawali dengan sebuah bus yang baru saja melintasi perbatasan Iran. Seorang wanita yang bernama Scarlett berbicara ke kameranya, mengatakan bahwa dia datang ke Iran untuk mencari sepotong sejarah yang akan hilang di katakombe, tersembunyi yang akan dihancurkan oleh pemerintah. Dia sadar karena dia menempatkan dirinya dalam bahaya besar dan kemungkinan dieksekusi dengan memasuki tempat yang bukan miliknya. Scarlett pergi ke rumah Reza, seorang pria yang bersedia membantunya. Rumahnya sebenarnya memiliki akses ke katakombe yang ingin dimasuki Scarlett. Reza mengatakan kepadanya bahwa mereka harus cepat karena pemerintah tidak dapat melihat mereka dan pembongkaran akan segera terjadi. Scarlett dan Reza turun ke bawah, tetapi mereka melihat ada tentara di sana juga. Mereka bersembunyi dan membiarkan mereka lewat. Reza ingin pergi karena takut pada keluarganya, tetapi Scarlett memohon untuk beberapa menit. Ketika meninggalkan tempat persembunyian mereka menemukan prasasti yang ditunggu-tunggu Scarlett. Dia mulai membacanya, kagum dengan apa yang ditemukannya, kemudian memahatnya dan membuat Reza terkejut. Dia memukulnya dan menemukan patung banteng, The Rosquet. Patung itu penuh dengan tanda. Scarlett mulai membacanya saat sirene meraung. Ledakan sudah dekat. Reza mengatakan kepadanya bahwa mereka harus pergi sekarang. Tetapi Scarlett menolak dengan mengatakan bahwa inilah yang dicari ayahnya selama hidupnya. Kemudian Scarlett diwawancari oleh juru kameranya, yaitu Benji. Dia menjelaskan misinya untuk menemukan batu bertuah, benda terkenal yang konon dapat mengubah logam biasa menjadi emas dan memberikan kehidupan abadi kepada pemiliknya. Benji bertanya tentang ayahnya dan bagaimana pekerjaannya mungkin menyebabkan ia bunuh diri. Scarlett enggan membicarakannya dan tidak mau memberikan jawaban yang mendalam. Scarlett dan Benji berada di Paris. Mereka pergi ke rumah Nicolas Flamel, seorang alkemis terkenal yang konon memiliki batu itu dan digunakan untuk keabadian. Mereka sampai di makamnya, dan Scarlett menjelaskan bahwa perampok makam membuka peti jenazah Flamel dan istrinya dengan harapan menemukan batu itu. Tetapi keduanya kosong tanpa apapun, termasuk jasad yang semakin memperkuat mitos mereka. Scarlett mengatakan bahwa lokasi batu itu konon disembunyikan dalam kode di batu nisan Flamel. Tetapi dia tidak dapat menerjemahkan bahasanya. Dia mengenal seseorang yang bisa. Scarlett menerobos masuk ke gereja dan membuat Benji terkejut. Scarlett berkata bahwa dia sedang mencari seseorang yang dia kenal, seseorang yang bisa membobol tempat-tempat dan memperbaiki banyak hal. Di puncak menara jam gereja, mereka menemukan George. George tidak senang melihatnya dan memberitahu Benji bahwa terakhir kali dia dan Scarlett bersama, dia dikurung di penjara di Turki. Scarlett mengatakan kepadanya bahwa dia menemukan The Rosquet dan membutuhkannya untuk menerjemahkannya. George menyadari bahwa Scarlett pergi ke Iran sendirian dan tidak percaya bahwa Scarlett telah menempatkan dirinya dalam bahaya sebesar itu. George selesai memperbaiki jam dan mereka keluar untuk mendengar lonceng untuk pertama kalinya dalam 284 tahun. George menatap Scarlett. Saat malam tiba, mereka kembali ke makam Flamel dan melihat penanda makam. Mereka mencoba menerjemahkan beberapa penanda, tetapi tidak berhasil. Scarlett menyimpulkan bahwa mereka harus melihat bagian belakang batu. Mereka membaliknya dan tidak menemukan apapun. Namun, dia mengira batu itu disembunyikan melalui reaksi kimia. Jadi, dia mencampur beberapa batu dan menyalakannya, sehingga terungkap pesan di atasnya. Sekarang, mereka memiliki petunjuk berikutnya. Mereka menyadari
bahwa di masa lalu orang-orang percaya bahwa neraka berada 741 kaki di bawah bumi, sehingga mereka harus berada di tengah-tengah antara bumi dan neraka, di bawah makam Flamel untuk menemukan batu tersebut. Scarlett menyadari bahwa katakombe adalah satu-satunya tempat yang cukup rendah, tetapi salah satu titik itu berada di dekat makam Flamel. Scarlett menyadari pasti ada katakombe tersembunyi di sana. Benji, Scarlett, dan George melihat peta untuk mencari tempat yang bisa mereka tuju. Benji mencatat bahwa batu itu tidak cukup jauh di bawah. Namun, George ingat bahwa di 3 tempat di sekitar Paris, tanah longsor menyebabkan tanah runtuh ke dalam. Benji dan Scarlett mengikuti tur katakombe yang disetujui. Scarlett menunjukkan kepada Benji tempat yang tepat untuk masuk. Tetapi tempat itu terlalu tertutup untuk diakses seperti biasanya. Seorang remaja laki-laki di dekatnya menyuruhnya mencari Papillon untuk menjadi pemandu mereka. Benji, George, dan Scarlett pergi ke klub malam tempat Papillon berada. Benji melihat seorang gadis asing yang menatapnya dengan seksama. Scarlett memberitahu Papillon tentang katakombe tersembunyi. Dan meskipun awalnya tidak yakin, akhirnya terbujuk ketika dijanjikan setengah dari harta karun di katakombe tersembunyi itu. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan menuntun mereka. Keesokan harinya, kelompok itu menyiapkan perlengkapan mereka. Di antara kelompok itu ada teman Papillon, yaitu Soxy dan Z. Benji bertanya tentang bekas luka Papillon di tangannya. Z berkata mereka tidak membicarakan itu. Saat mereka bersiap, George mengingatkan Scarlett bahwa dia tidak akan ikut dengan mereka. Namun, Scarlett meyakinkannya untuk setidaknya mengikuti mereka sampai ke pintu masuk. Ketika mereka sampai di sana, Benji menyalakan kamera di setiap lampu mereka, sehingga mereka dapat merekam semua yang terjadi. George melihat lubang kecil yang mereka lalui dan menolak apa yang mereka lakukan. Ketika mereka masuk satu persatu, George masih sangat menentang untuk masuk. Tiba-tiba, seorang polisi yang mengikuti kelompok itu menyerang Papillon. Papillon segera menyusul dan meledakkan granat asap sehingga polisi itu tidak akan mengikuti mereka. Sekarang bebas, mereka mulai bekerja. Scarlett meminta maaf kepada George karena dia ada di sana. Tetapi George tidak ingin mendengarnya. Dia mengatakan kepadanya berkali-kali bahwa dia tidak ingin berada di sini, tetapi dia ada di sini. Kelompok itu mulai menuruni katakombe. Mereka berhenti di jalan bercabang. Papillon memperhatikan bahwa jalan kiri yang harus mereka lalui dengan berenang adalah ruangan dingin, tetapi bukan jalan yang akan mereka lalui. Mereka mengambil jalan yang benar dan melanjutkan perjalanan. Saat mereka berjalan, mereka mendengar semacam nyanyian yang mengganggu. Papillon memperhatikan bahwa ada banyak orang gila yang datang ke sini. Dia mengenalinya dari klub dan menjadi ketakutan. Saat mereka tiba di persimpangan lain, Papillon mengatakan mereka harus mengambil jalan setapak yang mengharuskan mereka merangkak di atas jalan setapak yang dipenuhi tulang-tulang. Benji mengatakan dia tidak akan melakukannya. Karena ketakutan, Scarlett menunjukkan jalan setapak lain dan mengatakan itu akan menghemat waktu kelompok itu. Papillon tidak setuju karena itu adalah jalan yang buruk. Scarlett terus berdebat, tetapi Papillon mengatakan padanya bahwa dia tahu katakombe lebih dari yang pernah dia ketahui. George berbicara kepada Scarlett dan mengatakan kepadanya bahwa Papillon tahu apa yang dia lakukan. Dia bisa sedikit lebih sabar jika itu berarti menjaga semua orang tetap aman. Kelompok itu bergerak melalui jalan setapak. Namun, Benji terjebak dan mulai menderita klaustrofobia. Scarlett berusaha untuk menenangkannya dan akhirnya dia merangkak melewatinya.
Namun, tindakannya menyebabkan terowongan itu runtuh, dan dia nyaris tidak berhasil melewatinya hidup-hidup. Just line up. Move him out of the way. Ketika keenam orang itu melihat sekeliling, mereka tampak berada di tempat yang sama dengan tempat yang mereka berasal. Tetapi, tidak ada cara lain untuk melanjutkan perjalanan, kecuali jalan buruk yang Papillon tolak untuk lalui. Anggota kelompok lainnya mengabaikannya, menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Saat mereka berjalan, mereka melihat simbol grafiti yang mirip dengan yang ditandai Papillon sebelumnya. Scarlet mengonfrontasinya mengenai hal ini, tetapi dia menyangkal pernah berada di bagian katakombe ini. Tiba-tiba, mereka mendengar telepon berdering. George memperhatikan bahwa dulu ada beberapa kabel telepon di katakombe, tetapi semuanya telah dicabut. Saat mereka terus mendengarkannya, George melihat tanda yang mengonfirmasi bahwa mereka berada di area di mana tanah runtuh dan 100 orang jatuh hingga meninggoy. Scarlet terus mendengar telepon berdering dan mulai mencarinya. Dia menemukan telepon putar di atas meja. Dia menjawabnya dan mendengar suara tanpa tubuh di ujung sana. Kelompok itu kemudian melihat lebih jauh ke jalan setapak hanya untuk berhadapan dengan Mole, teman Papillon yang sudah lama dianggap mati. Mole bertanya apakah mereka mencari jalan keluar, dan kelompok itu berkata, "Ya, betul." Mole memberitahu mereka bahwa satu-satunya jalan keluar adalah turun. Dia mengarahkan mereka ke sebuah sumur, dan mereka mulai bersiap untuk turun dengan tali. Saat George turun, Benji bersiap untuk turun berikutnya. Namun, talinya putus dan dia jatuh hingga menabrak George. Tangannya terluka parah, jadi Scarlet membalutnya. Ketika keenamnya sudah turun, mereka berjalan menyusuri lorong sempit dengan lubang di tengahnya yang dialiri air. Tiba-tiba, suara di sekitar mereka berubah, membuat mereka sulit mendengar. Lalu digantikan oleh suara keras dan benturan tepat setelahnya. Di ujung jalan setapak, tampak ada jalan buntu lainnya. Namun, George dan Scarlet menemukan beberapa ukiran di batu dan menyadari bahwa itu seperti makam Mesir. Mereka harus menekan batu yang tepat untuk masuk. Dengan menggunakan prasasti yang mereka miliki, mereka menebak batu yang tepat dan pintu pun terbuka. Kelompok itu akhirnya masuk dan menemukan mayat yang terawat baik dalam balutan baju besi Templar. Scarlet melihat tulisan di dinding yang membuktikan bahwa pencariannya bukanlah sia-sia. Batu itu nyata. Berdasarkan firasat, dia membuat kelompok itu mematikan lampu mereka. Melihat cahaya yang datang dari lantai, dia menemukan jurang bawah air yang dia seberangi. Di sana, dia menemukan ruang harta karun dan dinding dengan tanda. Anggota kelompok lainnya datang dan tentu saja sangat gembira, meskipun mengalami kesulitan karena sekarang mereka kaya. Scarlet melihat ke dinding dan menceritakan mitos tentang kelahiran matahari dan kecemburuannya terhadap cinta orang tuanya. Dia menemukan batu filsuf dan mencungkilnya dari dinding. Papillon baru saja mendobrak pintu ruang harta karun yang menyebabkan terjadinya keruntuhan. Mereka harus menyeret Soxy keluar dari reruntuhan dan lengannya terluka dalam prosesnya.
Scarlett menggunakan serutan batu bertuah dan menyembuhkannya yang membuat kelompok itu terkejut. Menyadari bahwa Mole tampaknya telah terbunuh di dalam gua, mereka melanjutkan perjalanan, mencoba mencari jalan keluar yang baru. Scarlett dan George menemukan celah baru dan mulai merangkak masuk. George menemukan sebuah prasasti dan Scarlett menerjemahkannya. Papillon benar-benar ketakutan saat itu. Tetapi sekali lagi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti jalan yang telah mereka lalui. Papillon kemudian melihat jalan yang mereka lalui telah menghilang sepenuhnya. Dia bertanya kepada Scarlett apakah mereka sudah mati di neraka. Scarlett pun berkata tidak. Soxy melihat Mole dan terkejut. Dia mencoba menghampirinya untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Tetapi Mole marah, mencengkeram lehernya. Papillon memohon Scarlett untuk menggunakan batu itu supaya menyembuhkan Soxy. Tetapi tidak berhasil karena dia sudah meninggoy. Papillon patah hati dan kelompok itu harus terus berjalan. Saat mereka mulai berjalan, Scarlett melihat tali jerat tergantung, tetapi ketika melihat lagi, tali itu sudah hilang. Kelompok itu menemukan sumur lain dan turun dengan tali. Saat Benji bersiap turun, dia mendengar tangisan bayi. Dia berbalik dan berteriak jika ada orang di sana. Ketika melihat lagi, wanita yang sama yang telah dia lihat berulang kali berteriak dan menyerangnya. Karena terkejut, dia jatuh ke dalam lubang tanpa tali pengaman dan meninggal. Scarlett benar-benar ngeri sekarang karena ekspedisinya telah menyebabkan 2 kematian. Mereka telah melewati jalan setapak tulang lainnya. Saat George berjalan, dia melihat bayangan Danny, saudaranya yang tenggelam. Dia berteriak dan mencoba untuk mencapai saudaranya melalui tulang-tulang itu. Scarlett harus menenangkannya. Saat menyeberangi jalan setapak, mereka melihat cahaya di kejauhan. Mereka melihat itu adalah mobil yang terbakar. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak kasat mata menarik Papillon ke arah mobil. Scarlett dan George mencoba menahannya, tetapi tidak ada gunanya. Papillon tergubur hidup-hidup dengan kakinya mencuat dari tanah. Scarlett dan George mencoba mengeluarkannya, tetapi menyadari bahwa sudah terlambat baginya. Saat mereka terus menyusuri katakombe, mereka melihat sosok berjubah. Mengetahui mereka mungkin akan segera meninggoy, George berbicara singkat kepada Scarlett. Apapun yang terjadi minggu di Turki adalah minggu terbaik dalam hidupku. Ketiganya melihat sosok berjubah itu saat ia duduk di kursi. Dia berdiri setelah semenit dan melihat mereka. Mereka beristirahat sejenak di dinding yang memiliki patung-patung batu yang terpasang di dinding. Patung-patung batu itu hidup dan menyerang mereka. Salah satu patung menggigit leher George. Scarlett dan Zed menyeretnya pergi. Scarlett mencoba menggunakan batu itu untuk menyembuhkan George, tetapi tidak berhasil. Dia menyadari bahwa sekarang kenyataan telah bertolak belakang. Dia tidak pernah memiliki batu asli. Dia harus kembali ke tembok tempat dia menemukannya, menaruhnya kembali, dan mendapatkan batu asli. Scarlett kembali menelusuri katakombe. Di tempat air mengalir melalui lantai, air telah digantikan oleh darah, dan tangan-tangan terjulur mencoba meraihnya. Scarlett lolos dari genggaman mereka. Dia menemukan sosok berkerudung yang tergantung di tali. Dia yakin itu adalah halusinasi ayahnya. Dia berlari dan menemukan dinding tempat dia menemukan batu itu. Dia meletakkannya kembali di tempatnya, tetapi tidak yakin di mana batu yang sebenarnya. Melihat ke dinding, dia menemukan bola emas besar di tengahnya. Dia menyeka debu darinya dan melihat bayangannya.
Dalam perjalanan kembali ke George, dia melihat halusinasi ayahnya yang sudah meninggoy, tergantung di tali gantungan. Dia mendekat dan memberitahu ayahnya bahwa dia menyesal tidak menjawab teleponnya. Dia tidak tahu ayahnya sakit parah. Bayangannya menghilang. Dan dia berlari kembali ke tempat George dan Z berada, menghabisi beberapa patung batu di sepanjang jalan. Z bertanya apakah dia mendapatkan batu itu, dan Scarlett menjawab iya. Kemudian meletakkan tangannya di leher George dan menciumnya. Ketika dia menarik tangannya, luka-lukanya sembuh dan dia hidup kembali. Melihat sosok-sosok batu mengejar mereka, mereka terus berjalan lebih dalam ke katakombe. Scarlett menemukan sumur lain di bawah, tetapi mereka tahu mereka tidak akan punya waktu untuk turun dengan cara yang aman. Scarlett berkata mereka harus melompat. Z dan George menolak melakukan itu, mengingat mereka bisa mati karena jatuh seperti itu. Scarlett berkata jika mereka mengambil risiko dan memperbaiki kesalahan mereka, mereka memiliki kesempatan. Jika tidak, mereka tetap meninggoy. George tidak mau, tetapi Scarlett berkata dia tidak akan pergi tanpanya. Ketiganya berpegangan tangan dan melompat ke dalam lubang. Mereka pun mendarat, terluka tetapi masih hidup. Melihat sekelilingnya, Z tidak melihat jalan keluar dan panik karena semuanya sia-sia. Namun, Scarlett memikirkan frasa yang telah mendefinisikan sebagian besar perjalanan mereka. Seperti di atas, begitu juga di bawah, dan menyadari bahwa ada jalan keluar di lantai. Scarlett dan George menemukan lubang got, dan setelah mengetahui cara membukanya, dia memanjat masuk, dan ketiganya menemukan diri mereka kembali di jalanan Paris. Mereka dengan cepat menutup lubang got itu kembali, menyegel pintu masuk. Z menghela napas lega dan berpelukan dalam diam. Cerita berakhir pada wawancara Scarlett sebelumnya dengan Benji. Benji bertanya, apakah itu yang sebenarnya dia cari? Kebenaran. Scarlett membenarkan bahwa itulah yang sebenarnya dia cari.